师兄师姐，请起立，请合掌。愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体净师弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。兄师姐，请坐。Ya, selamat pagi siswa-siswi semua. Kangen Indrawati yang sudah membacakan gata pelimpahan jasa dan kangen Sang dan Kaisu. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa demi kedamaian dunia. Silakan host. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守信愿行。开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。我的心在静思中感恩，我的心念上大诸佛心。大家心好意念，化解恶念，结善缘，祈求天下无灾，岁岁年年。 Semoga hati manusia tersucikan, masyarakat damai dan harmonis, dunia terbebas dari bencana. Kangen. Ya, senang sekali ya hari ini bisa berkumpul kembali dengan Susyung Suje semua. Hari ini saya ditemanin oleh Lina Suje. Silakan Lina Suje untuk menyapa. Oke, Kangen Suje. Selamat pagi, Susyung Suje. Silakan Suje Rusni lanjutkan.
Ya, langsung kita akan masuk ke intisarinya ya. Silakan host. Oke, Suci. Saya akan membaca Supasyang hari ini temanya mendengar tentang panjangnya usia Buddha dan memahami makna dari perkataannya. Nah, saya akan membacakan catatan tangan dulu yang akan dilanjutkan dengan poin pertama. Mendengar tentang panjangnya usia Buddha dan memahami makna dari perkataannya. Catatan tangan, sekiranya ingin tahu akan panjangnya usia Tathagata, harus lebih dulu tahu akan seberapa banyaknya tetesan air secara keseluruhan. Baru akan tahu kalau panjangnya usia Buddha adalah tiada terkira. Harus tahu akan seberapa beratnya Gunung Semeru, baru akan tahu kalau panjangnya usia Buddha adalah tiada terhingga. Pada semua bumi, kalau akan banyaknya butiran debu, baru akan tahu kalau panjangnya usia Buddha adalah tiada terhitung dan tiada terhingga. Batasan dari alam semesta masih dapat diketahui. Akan tetapi, batasan dari panjangnya usia Buddha adalah tak terhingga. Next. Oke, saya akan sambung dengan poin pertama. Sekiranya ingin tahu akan panjangnya usia Tathagata, kita harus lebih dulu tahu akan seberapa banyaknya air secara keseluruhan. Berapa banyak air di bumi dan berapa banyak air yang turun dari langit. Kita harus menganalisis air-air tersebut. Sebenarnya ada seberapa banyak airnya. Hanya dengan begitu kita baru dapat mengetahui seberapa panjang usia Buddha. Dengan menggunakan analogi ini, kita mengetahui bahwa panjangnya usia Buddha adalah tiada terkira. Selain membandingkan dengan air, kita dapat menggunakan Gunung Semeru untuk melihat seberapa banyak lapisan dan beratnya berapa kati. Kati adalah satuan berat tradisional Tiongkok. Jika Anda mengetahui berat Gunung Semeru dan dapat menganalisa berapa banyak lapisan dan beratnya berapa kati, maka Anda dapat mengetahui berapa panjang usia. Namun, bagaimana kita bisa mengetahui berapa berat Gunung Semeru? Oke, Sejong Sejie, di sini Buddha mengulas tentang usia kehidupan yang tak terbatas, yang tidak terbatas dan menjadikan hidupnya sebagai contoh, hidup Sabung Buddha sebagai contoh. Sesungguhnya kesadaran kita itu, Buddha juga pernah mengatakan sebenarnya kesadaran kita itu juga tidak terbatas. Jadi pada saat usia Buddha berusia 80 tahun itu, Buddha mencapai parinibbana itu karena beliau lahir di alam manusia. Jadi karena terlahir di alam manusia, jadi panjangnya pada saat itu Buddha berusia 80 tahun mencapai parinibbana. Karena hidup itu harus sesuai dengan hukum alam ya. Namun Buddha menyampaikan bahwa panjangnya usia Buddha itu tidak terbatas. Dari kehidupan-kehidupan sebelumnya, itu Buddha memiliki kesadaran yang jernih dan menapaki jalan bodhisattva dengan berulang kali ke alam manusia untuk menjangkau makhluk yang menderita. Setelah setelah jalinan jodohnya matang, beliau akhirnya mencapai kebuddhaan. Buddha berkata bahwa kita semua orang memiliki kesadaran dan kebijaksanaan seluas samudra. Karena itu, kita hendaknya yakin pada ajaran Buddha dan mempraktekkannya dalam keseharian. Jadi, dalam bab panjang usia Tathagata itu, dari Sutra Bunga Teratai, Buddha berkata bahwa setiap orang memiliki kesadaran yang tak terbatas. Ini karena saat Buddha mencapai pencerahan, kesadarannya menyatu dengan alam semesta. Dengan kesadaran dan kebijaksanaan
yang seluas samudra, Buddha menyadari bahwa semua makhluk memiliki kesadaran dan kebijaksanaan yang setara dengan Buddha. Kesadaran dan kebijaksanaan ini tidak akan berkurang pada makhluk awam dan tidak bertambah pada makhluk berkesadaran. Jadi, kebijaksanaan dan kesadaran Buddha tidak melebihi kita. Kebijaksanaan dan kesadaran kita juga tidak terkalahkan. Hanya saja, kita diselimuti oleh kegelapan dan noda batin sehingga kebijaksanaan kita tidak bisa bersinar. Buddha telah melenyapkan segala kegelapan batin dan rintangan batin. Setelah melenyapkan semua itu, kecermalangan jiwa kebijaksanaan Buddha menyatu dengan matahari, bulan, dan seluruh alam semesta. Inilah tingkat kesadaran Buddha. Materi yang saya bacakan ini saya ambil dari ceramah master. Silakan lanjutkan Suci Rusni. Ya, kan Anya, Lina Suci. Host, silakan langsung next ke poin 2. Poin 2, dikatakan air tidak bisa dihitung tetesnya. Gunung tidak bisa diukur beratnya. Kalau begitu, kita menggunakan pasir debu untuk menghitung. Namun, pasir debu, apakah kita memungkinkan kita bisa menghitungnya? Sebenarnya tidak mungkin untuk dihitung. Jika kita bisa menghitung jumlah pasir debu, baru akan tahu kalau panjang usianya Buddha adalah tiada terhitung dan tiada terhingga. Akan tetapi batasan dari alam semesta masih dapat diketahui. Mungkin saja teknologi saat ini dapat mengukur hal ini sampai tingkat tertentu untuk memperkirakan luasnya alam semesta. Faktanya alam semesta ini kosong dan tiada terbatas, akan tetapi batasan dari panjang usia adalah tak terhingga. Ya, di sini dikatakan bahwasanya panjang usia Buddha itu tiada terkira. Sehingga untuk menggunakan perumpamaan air gunung, debu pasir, itu juga sulit untuk kita hitung. Sampai menggunakan ahli matematika dan beserta muridnya juga dikumpulkan tidak sanggup untuk menghitungnya. Mungkin kemajuan teknologi juga bisa mengukur hal tertentu ya, misalnya alam semesta atau apa, jarak bumi dan matahari atau planet, tetapi tetap tidak sanggup ya untuk menghitung panjang dari usia budaya. Jadi sebenarnya yang dimaksud di sini adalah seperti yang tadi Lina Suci ngomong ya, kesadarannya. Jadi kalau secara fisik memang kelihatan kalau Buddha sudah parinirmana, tapi sebenarnya dia tetap ke alam yang lain lagi untuk meneruskan lagi ya, jadi tetap ada. Silakan next ya, Lina Suci. Ini sutra, naskah sutra Suci yang baca atau saya yang baca? Silakan Suci. Oke. Saya ya, sorry. Oke. Naskah sutra, sekiranya terdapat orang yang memiliki batin mendalam, murni dan lurus hati, setelah banyak mendengar, mampu menangkapkan sepenuhnya, dan mampu memahami perkataan Buddha sesuai maknanya. Orang-orang seperti ini tidak akan ragu berkenaan dengan ini. Untuk penjelasan naskah sutra nanti ada poin berikutnya ya, silakan Lina. Oke, saya lanjutkan dengan poin ketiga. Kita harus memiliki batin yang jernih dan murni. Batin yang lurus, polos adalah benar. Kita harus meyakini dan memahaminya dengan batin mendalam. Buddha berkata kepada kita bahwa setiap orang memiliki sifat hakiki, yaitu sifat hakiki Tathagata, adalah hakiki semua orang. Hanya saja kita datang dan pergi. Ini karena kegelapan batin dan kotoran batin yang membuat kita terjerat dalam banyak sebab dan kondisi di luar kendali kita. Ini adalah makhluk awam. Oleh karena itu kita sekarang memiliki jalinan jodoh, dapat mendengarkan Dharma, kita
harus setelah banyak mendengar mampu menegakkan sepenuhnya. Kita terus mendengarkan, kita harus menyerap segala dharma dan menegakkan segala kebajikan. Kita seperti ini tidak akan ragu berkenaan dengan ini. Orang ini adalah para bodhisatwa saat Buddha membabarkan sutra. Para bodhisatwa di tempat itu. Mereka semua tidak memiliki keraguan lagi. Batin mereka sudah mendalam dan tanpa adanya keraguan. Sejung Suje, berhubung di kehidupan ini kita berkesempatan terlahir sebagai manusia dan berkesempatan juga bisa mengenal dan mendengar Dharma di kehidupan sekarang, kita hendaknya bersungguh-sungguh menyelami Dharma dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari untuk menumbuhkan kebijaksanaan. Agar bisa menerapkan Dharma dalam kehidupan sehari-hari, kita harus terus-menerus membasahi ladang batin kita dengan Dharma. Jadi tanpa tetes demi tetes Dharma, jiwa kebijaksanaan akan layu. Tanpa air, benih tidak akan bertumbuh. Dengan batin yang murni, kita tidak akan memiliki nafsu keinginan, ketamakan, dan kemelekatan. Karena kita terlahir sebagai makhluk awam, kita memiliki kegelapan batin dan kotoran batin yang membuat kita itu datang dan pergi terus gitu kan. Dan untungnya kita masih memiliki jalinan jodoh ya dengan mendengar Dharma. Jadi pada dasarnya dunia ini emang dipenuhi dengan penderitaan. Kita sering belajar mendengar Dharma, itu dikatakan hidup itu pada dasarnya itu penderitaan. Ajaran dari sini kita juga bisa tahu ya, hidup itu adalah duka. Contohnya kelahiran adalah penderitaan. Usia tua adalah penderitaan. Penyakit, menderita penyakit juga penderitaan. Berkumpul dengan orang yang tidak kita sukai itu juga adalah duka. Berpisah dengan orang yang kita sayangi adalah duka. Tidak mendapatkan apa yang kita inginkan itu juga adalah duka. Nah, kalau kita sering mendengar ya dari Dharma yang kita baca atau kita dengar, itu pada dasarnya dunia itu penuh dengan penderitaan. Ajaran Buddha dimulai dengan kita semua juga sering dengar 4 kebenaran mulia, yaitu adanya penderitaan, sebab penderitaan, akhir penderitaan, dan jalan untuk mengakhiri penderitaan. Kemanapun kita pergi, semuanya itu tidak terlepas dari 4 kebenaran mulia. Kehidupan adalah penderitaan. Bagaimana kita melenyapkan penderitaan, itu kita harus melatih diri ya. Sebelum mencapai kebudaan, kita juga harus menjalin jodoh baik. Jadi Buddha datang ke dunia itu untuk membimbing semua makhluk. Namun beliau tidak dapat membimbing orang yang tidak memiliki jalinan jodoh dengannya. Tanpa jalinan jodoh, seseorang tidak akan mendengarkan kata-kata kita dan tidak akan mau mendengarkan Dharma. Jadi kita juga harus mempunyai jalinan jodoh baik, dan kita juga termasuk adalah orang-orang yang penuh berkah. Kita di kehidupan ini kita masih berkesempatan terlahir sebagai manusia dan masih berkesempatan untuk mendengarkan Dharma. Dan sekarang adalah waktunya kita untuk memanfaatkan waktu yang ada untuk terus belajar dan melatih diri. Silakan Suci Rusni lanjutkan ke slide berikutnya. Ya, Kanan. Naskah Sutra. Lagi pula, Ajita, sekiranya ada orang yang mendengarkan sedemikian panjangnya usia Buddha dan memahami makna dari perkataan ini, jasa kebajikan yang diperoleh orang ini adalah tiada terbatas, serta mampu membangkitkan kebijaksanaan tiada tara dari tata gata. Silakan next. Poin 4.
Memahami makna dari perkataan ini artinya adalah memahami makna yang terkandung dalam perkataan tentang panjang usia Tathagata. Bukan 80 adalah seberapa panjangnya usia Buddha. Tidak sesederhana itu. Sekadar menjelaskan angka-angkanya atau hanya menjelaskan makna yang terkandung di dalamnya. Namun kita harus menghayati apa yang dikatakan Buddha tentang panjang usianya. Seharusnya adalah tubuh perubahan. Tubuh perubahan atau Nimanakaya dari Buddha lahir ke dunia ini dan menampakkan panjang usia duniawi sampai 80 tahun. Tubuh balasan Sambhogakaya adalah saat jasa kebajikan dalam pemupukan berkah dan kebijaksanaan telah sempurna sebagai tubuh yang ditampakkan untuk dinikmati sendiri. Tubuh dengan realisasi kebahagiaan Dharma secara internal juga merupakan tubuh untuk mencapai buah kebudahan. Ini disebut buah kebajikan. Ini berasal dari kelahiran dan kematian yang tidak terhitung jumlahnya. Hasil akibatnya terkumpul dalam kehidupan ini menunjukkan telah mencapai kebudahan sehingga disebut tubuh balasan. Ini mentransformasikan tubuhnya untuk datang ke dunia, melatih diri untuk menyelesaikan dan menyempurnakan dunia dalam batinnya. Ya, kita kalau mendengarkan Dhamma, kita juga harus bersungguh hati ya, baru bisa memahami makna yang terkandung dalam panjang usia Tathagata dan jelas arahnya. Memang kalau saya pribadi, saya sih nggak begitu gampang untuk memahaminya ya, tapi saya berusaha untuk mempelajarinya. Yang penting kita ada usaha ya, ada kesungguhan hati kita. Yang kita tidak mengerti, kita coba diulang-ulang lagi. Mungkin awalnya tidak bisa, lama-lama kita yang ibaratnya pisau yang tumpul, kalau diasah terus juga sedikit bisa lebih tajam ya. Dari poin ini yang untuk tubuh perubahan, saya coba jelaskan ya. Ya semoga kalau memang ada kekurangan nanti tolong ditambahkan. Tubuh perubahan atau Nimanakaya sesuai dengan akal kapasitas dan jalinan jodoh datang ke dunia manusia. Buddha ke dunia ini dan menampakkan panjang usia duniawi yaitu 80 tahun ya. Kalau untuk tubuh balasan atau Sambhogakaya, semua Buddha kan adalah sama ya, lahir ke dunia, kemudian demi untuk mencari kebenaran sejati, mereka harus meninggalkan kehidupan keluarga atau masuk ke kehidupan monastik ya. Jalinan jodoh kalau memang sudah matang atau masak ya, berkah dan kebijaksanaan, jasa kebajikan telah sempurna. Dan ini juga bukan dalam satu kehidupan atau kelahirannya, tapi berkali-kali. Tidak bisa kita hitung lagi. Hanya saja ini yang terakhir dan telah sempurna sehingga ditampakkan kalau mencapai kebudaannya. Jadi sebenarnya Buddha sudah juga mencapai kebudahan, tapi beliau mau menunjukkan kepada kita bahwasanya semua orang juga bisa mencapai kebudahannya. Yang penting kita mau melatih diri ya. Dan tadi juga dikatakan oleh Master bahwa dalam pencapaian kebudahan itu juga ada 8 tahapan kehidupannya. Jadi tahapannya ya beliau meninggalkan surga tusita, sudah itu masuk ke dalam istana kerajaan, setelah itu menampakkan kelahirannya, setelah itu dewasa, udah itu lanjut dengan proses perjalanannya yang mencapai 80 tahun yang tadi kita sebutkan kalau Nimanakaya ya. Kalau dia menampakkan usia 80 tahun. Setelah itu terus hingga mencapai kebudaannya. Jadi beliau proses 80 tahun terus mencapai kebudaan, seterusnya membabakan Dharma, terakhir adalah memasuki parinimana. Terus untuk tubuh balasan yang untuk mencapai buah kebudayaan
sudah melengkapi atau memahami Dharma sepenuhnya. Tubuh balasan ini tidak dapat dibagikan kepada kita ya, kepada kamu atau kepada saya atau kepada siapapun. Tapi yang bisa beliau bagikan adalah Dharma ya. Dharma beliau bisa bagikan kepada kita semua. Atau Dhammakaya ya. Oke, poin selanjutnya. Silakan Lina Suci. Oke, saya akan lanjutkan dengan poin kelima. Dimulai dari bab panjang usia Tathagata, semuanya ada di dalam bagian pokok. Membuka pengetahuan dan pandangan Buddha. Dengan mengetahui pandangan yang tercerahkan, membuat kita para makhluk memasuki pengetahuan dan kebijaksanaan Buddha sehingga kita harus dengan sungguh hati menyerapnya. Ini dikatakan membuka jejak untuk menunjukkan pokok. Membuka jejak di dunia saha. Buddha juga telah berusia, juga telah membagikan apa yang dialami di masa lampau kepada semua makhluk. Dimulai dari menampakkan 8 fase menuju kebudaan, yang paling terakhir adalah tua. Waktunya memasuki parinibbana. Setelah parinibbana, fase ini masih tampak di dunia sehingga tubuh perubahan yang menampakkan. Selanjutnya menampakkan tubuh hakiki yang telah benar-benar diperoleh sejak lama, mencapai kebudaan. Semua ini diperoleh dari pelatihan diri yang panjang hingga akhirnya menyatu dengan langit dan bumi. Mencapai kebudaan ini proses pencapaian Buddha. Sesung Suje, tujuan mulia Buddha datang ke dunia karena Buddha menyadari bahwa terdapat banyak penderitaan di dunia ini. Ada banyak penderitaan yang tidak bisa dilenyapkan ataupun diatasi. Setiap orang mengalami penderitaan di dunia yang kekeruhannya semakin lama semakin tebal. Pandangan Buddha seluas alam semesta. Alam semesta berujung, tetapi ikrar Buddha tidak berujung. Dunia ini bertepi, tetapi kondisi batin Buddha tidak bertepi. Jadi, Buddha bisa melihat dan memahami segala sesuatu di dunia ini. Karena itulah Buddha memiliki pengetahuan dan pandangan yang luas. Buddha berharap setiap orang dapat memahami kebenaran-kebenaran yang tersimpan di dalam hatinya. Baik pengetahuan duniawi maupun prinsip kebenaran untuk membebaskan diri dari penderitaan. Semuanya merupakan hasil perenungan dan pengalaman Buddha. Buddha telah menyerap kebenaran yang terkandung di seluruh alam semesta menjadi pengetahuan dan pandangannya. Sesung Suje, di slide ini juga Buddha membuka jejak gitu, membuka jalan untuk kita semua, memberikan jalan untuk kita dengan mengajarkan Dharma ya, agar kita bisa belajar melatih diri dengan memahami kebenaran-kebenaran yang tersimpan di dalam hatinya. Oke, silakan lanjutkan Suje. Ya, Poin berikutnya. poin berikutnya. Host untuk poin nomor 6. Poin nomor 6, orang-orang yang menjalankan praktik bodhisattva bila ingin melatih jalan yang tiada tara dan paling sejati menuju pencerahan sempurna, hendaknya menjaga karma ucapan tetap jujur tanpa kepalsuan, menjauhkan diri dari dusta, omong kosong, dan kata-kata kasar, atau berlidah dua. Inilah mengeluarkan ucapan paling tulus dan dapat memahami makna dari perkataannya. Makna dari perkataan. Ketika berbicara tentang kata-kata yang diucapkan oleh Sang Buddha, makna dan arahnya kita harus sangat tepat. Jika arah kita tidak akurat dan dalam makna perkataan, jika kita tidak memahaminya dengan baik, jika kita tidak akurat, sedikit menyimpang akan membawa kita keluar jalur. Jadi kita
Jadi jika menyangkut makna perkataan, kita harus memahami secara akurat arti kata-kata ini. Arti kata-kata Sang Buddha adalah hal yang harus kita pahami dengan penuh kesadaran. Kita harus akurat dalam memahami arah kata-kata Sang Buddha. Kita harus dengan penuh perhatian berusaha memahami diskusi tentang iman dan pemahaman ini. Hal ini dimaksud untuk membantu semua orang menaruh perhatian besar pada iman dan pemahaman. Ya, ini poin ini saya yang pernah saya tadi Master ada mengatakan ya bahwasanya pintu karma kita ya yang ada dari tubuh, ucapan, pikiran. Tapi karma mulut atau ucapan itu yang paling berbahaya ya. Jadi kalau dari tubuh ada 3, dari ucapan ada 4, dari pikiran ada 3. Ya, kalau dari tubuh itu pembunuhan, mencuri, dan berbuat asusila. Kalau dari karma ucapan itu berbohong, omong kosong, berlidah 2, dan berkata kasar. Untuk yang dari pikiran, keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Jadi kalau kita mau menjalankan praktik bodhisattva itu, kita kan harus turunnya ke dalam masyarakat. Dan paling utama, kita juga harus menjaga karma ucapan ya. Ucapan kita kalau misalnya kita tidak bisa dipercaya orang dan penuh, maksudnya kata-kata kita ya sedikit aja bisa menyinggung orang, suka menyindir atau apa, orang tidak akan suka ya. Jadi kalau misalnya kata-kata kita sangat kasar atau mudah ya untuk membuat orang tersinggung di dalam kehidupan sehari-hari, dalam hubungan antar sesama, orang pasti tidak akan suka apa yang kita katakan. Jadi kalau kita kata-katanya sesuatu yang mau kita sampaikan padahal benar tapi bagus ya. Tapi cara penyampaian kita kalau salah orang juga pasti tidak akan bisa terima. Jadi makanya sangat penting ya. Ada yang bilang lidah itu ibaratnya kayak pisau ya. Bisa melukai hati orangnya. Itu bisa kayak ibaratnya bisa membunuh orang juga. Jadi sangat bahaya ya dari kita punya ucapannya. Jadi saat kita mau mengucapkan sesuatu itu sebaiknya kita harus penuh perhatian juga. Jangan setelah kita katakan kita baru rasanya sangat menyesal ya. Jadi memang makanya dikatakan bahwasanya saat mau menjalankan praktik bodhisattva itu kita harus memperhatikan ucapannya, karma dari ucapannya. Jadi kalau kita sudah bisa menyampaikan dengan penuh ketulusan, apa yang kita katakan orang akan bersedia untuk mendengarkan. Jadi apa yang dharma yang akan kita sampaikan akan membuat orang lebih mau bersedia dengan senang hati mendengarnya. Kalau misalnya orang senang hati mendengar, apa yang dia dapat juga akan beda dengan apa yang dia dengan terpaksa mendengar. Jadi bukan berarti kita semuanya ya memang sih bukan cuma hanya ucapannya, tapi semuanya juga saling berhubungannya. Jadi dalam menyebarkan dharma itu benar-benar kita harus penuh perhatian apa yang keluar dari mulut kita itu. Jadi makanya tadi dikatakan saya merasa aduh ini harus akurat apa yang dikatakan. Benar-benar kita harus menggunakan perhatian penuh ya dengan dharma yang kita pelajari. Jadi benar-benar kita dalam belajar Buddha Dharma itu kita benar-benar harus menggunakan hati atau sepenuh hati ya. Jadi apa yang nanti Buddha sampaikan jangan sampai kita ada salah pengertian atau salah penyampaian yang salah atau penyimpangan sedikit aja akan membuat pengertian menyimpangnya akan jauh nyasar ke arah yang salah. Jadi maksudnya kita harus penuh kesadaran dalam memahami arah dan kata-kata yang disampaikan Buddha secara akurat ya. Oke, poin selanjutnya
Next. Oke, saya akan lanjutkan ke poin ke-7. Dasar dari mengubah diri sendiri adalah mendalam. Kita harus sangat bersungguh hati dalam mengubah diri sendiri. Dalam datang ke dunia untuk mengubah manusia, dedikasi dan upaya Sang Buddha memakan waktu lama. Beliau bekerja sangat keras pada saat yang sama, serta memberikan manfaat tak terhingga bagi orang lain. Sebagaimana dijelaskan dalam sutra tentang pengetahuan dan pandangan Buddha. Jika dapat membangkitkan keyakinan dan pemahaman yang mendalam, serta menegakkan dan menjalankannya secara nyata, kita harus belajar menapaki jalan bodhisattva. Kita harus memiliki keyakinan dan pemahaman. Untuk memahami makna sabda Sang Buddha, kita harus mengetahui apa yang dikatakan Sang Buddha dan arahan yang ditunjukkannya. Jadi, menjalankannya secara nyata tentu akan dapat membangkitkan kebijaksanaan tiada tara. Kita harus memiliki keyakinan seperti ini dalam diri kita sendiri. Sejung Suje, jalan Bodhi itu sangat lapang dan luas. Jalan Mahabodhi ini sangat lurus. Mahabodhi adalah kesadaran agung. Bodhi adalah kesadaran. Kita harus memahami dengan jelas. Bodhi berarti kesadaran. Jalan kesadaran agung ini kan sangat lurus lah, ya. Jadi kita harus yakin. Kita berangkat dari tataran makhluk awam, ya, karena kita makhluk awam ingin menuju kebudayaan itu hanya bisa melewati satu jalan, yaitu jalan yang lurus ini. Jika pikiran kita lurus, maka jalan akan lurus. Jika pikiran kita tidak lurus, maka jalan pun tidak akan lurus. Buddha berkata, dahulu Buddha membabarkan dharma sesuai sifat, daya tangkap, dan kebutuhan masing-masing makhluk. Mengamati sifat dan kemampuan mereka, Buddha memberikan ajaran yang sesuai sehingga mereka dapat menerimanya. Berapa banyak jenis sifat dan kemampuan setiap makhluk? Nah, ini dikatakan pada saat Buddha membabarkan Dharma itu, Buddha juga mengamati ya sifat dan kemampuan setiap orang kan berbeda-beda. Kondisi setiap orang juga berbeda-beda. Salah satu yang saya ingat itu tentang cerita kisah Gotami. Pada saat itu dia kan batinnya tergoncang. Kalau hanya mendengar Dharma itu mungkin tidak akan masuk, gitu. Tidak bisa menyerap. Tapi karena kemampuan Buddha dengan mengamati sifat dan kemampuan mereka, jadi Buddha memberikan ajaran yang sesuai dengan sehingga mereka bisa menerimanya. Makhluk awam memiliki beragam sifat ya dan tabiat. Jadi menghadapi beragam tabiat ini, Buddha menggunakan beragam cara juga yang sesuai dengan sifat dan daya tangkap mereka masing-masing dalam membabarkan Dharma. Jadi Buddha membabarkan Sutra Bunga Teratai, Buddha terlebih dahulu membabarkan Sutra Makna Tanpa Batas. Jadi Sutra Makna Tanpa Batas mengajarkan kepada kita untuk mempraktekkan jalan Bodhisattva. Oke, Suce, silakan Suce lanjutkan dengan poin berikutnya. Ya, poin nomor 8, kebijaksanaan tiada tara yang paling kita harapkan adalah setara dengan Buddha. Bisa mendapatkan kebijaksanaan tiada tara, pencerahan sempurna yang tiada tara sehingga adalah jalan Bodhi yang besar, lurus dan tiada tara. Ini harus dapat membangkitkan tekad pembinaan diri, memunculkan kekuatan dari akal, upaya bersemangat. Kita telah membangkitkan tekad pembinaan diri kita. Dari pembinaan diri kemudian mendapatkan kekuatan kita untuk giat bersemangat. Kalau pembinaan diri kita belum terbangkitkan, kita tidak ada tenaga, harus ada akar, harus ada kekuatan dari akar, kemampuan untuk membabarkan Dharma, mampu membangkitkan kebijaksanaan tiada tara dari Tathagata. Kita mendengar, setelah mendengar memahaminya, setelah paham kita memberitahukan lagi pada orang lain.
seperti demikian mendapatkan dengan jasa kebajikan yang tiada terbatas. Ya, dari poin ini ya, kita harus ada tekad ya, baru ada kekuatan. Jadi kekuatan akan memunculkan akar yang tertanam ke dalamnya, sehingga tak tergoyahkan. Jadi kalau saya teringat dengan 37 faktor pencerahannya, yaitu ada di 5 akar dan 5 kekuatannya. Jadi yang pertama ya dari akarnya kita harus akar keyakinan harus kuat, dan akar ada keyakinan lanjut dengan semangat. Setelah ada semangat kita penuh perhatian. Penuh perhatian dilanjutkan dengan akar keteguhan pikiran. Akar keteguhan pikiran melahirkan akar kebijaksanaan. Jadi kalau sudah ada 5 akar akan membuat terlahir lagi 5 kekuatan. Jadi kekuatannya adalah kekuatan keyakinan, kekuatan semangat, perhatian, keteguhan pikiran, dan terakhir adalah kekuatan dari kebijaksanaan. Jadi kita kalau misalnya sudah akar tertanam di dalam, jadi ada pepatah ya, saya jadi teringat ya, kalau bilang orang, kalau orang ngomong Hokkien ya ngomongnya, kalau kita misalnya akar ya sudah tertanam ke dalamnya, kita tidak akan takut kalau ada angin topan yang datangnya. Maksudnya jadi artinya adalah kalau akar kita sudah tertanam kokoh, kita tidak akan takut saat ada topan atau angin yang datang atau godaan yang datang, tak akan kita tergoyahkan. Jadi kita dalam mendengarkan Dharma, memahaminya, setelah itu kita sudah paham, kita memberitahukan lagi pada orang lain. Seperti demikian ya. Jadi untuk mendapatkan jasa kebajikan yang tiada batas. Sorry. Sehingga kita harus bersungguh-sungguh hati ya saat mendengarkan Dharma dan penuh keseriusan. Jangan mendengarkan demi menyenangkan orang. Jadi kalau kita mendengarkan Dharma demi menyenangkan orang, pasti kita tidak akan ada keseriusannya. Jadi kita harus ada keseriusan. Jadi jangan apa yang kita dengar memang ya tidak mudah ya. Saya juga sendiri juga kadang mendengarkan, kita kayaknya sudah konsentrasi, tapi konsentrasi kita juga masih bisa gampang buyar ya. Jadi benar-benar kita harus melatih diri ini, melatih supaya kita punya kita punya mindfulness-nya ya, bisa penuh dengan apa yang kita dengar sekarang ini, bisa benar-benar masuk menyerap ke dalam kita punya pintu kesadaran. Jadi tidak akan hilang ya. Jadi benar-benar saya merasa saya juga harus bersungguh hati dan harus benar-benar belajar. Itu aja sharing untuk poin 8. Kan-en ya. Ya, kan-en. Kita masuk sesi sharing ya, Lina saja ya. Iya, Ini ada Yohanes ya. Silakan. Tadi ada Vivi Langseje dulu, Vivi Langseje. Vivi Langseje ya. Oh ya, sorry Itu saya ya. perhatiin. Ya, silakan Vivi Langseje. 感恩三人开始，感恩师兄师姐，感恩丽娜dan Rusni 师姐。Naskah Sutra. Lagi pula Ajita, sekiranya ada orang yang mendengar sedemikian panjangnya usia Buddha dan memahami makna dari perkataan ini, jasa kebajikan yang diperoleh orang ini adalah tiada terbatas serta mampu membangkitkan kebijaksanaan tiada tara dari Tathagata. Dengan mampu memahami makna perkataan Buddha dengan baik dan juga memahami makna yang terkandung dalam perkataan tentang panjang usia Tathagata. Jasa dari mengubah diri sendiri adalah mendalam serta memberikan manfaat tak terhingga bagi orang lain. Dalam sutra dikatakan,
Pengetahuan dan pandangan Buddha dapat membangkitkan keyakinan dan pemahaman yang mendalam, serta menegakkan dan menjalankannya secara nyata akan dapat membangkitkan kebijaksanaan yang tiada tara. Dengan membangkitkan tekad pembinaan diri, memunculkan kekuatan dari akar upaya bersemangat dan kemampuan untuk membabarkan dharma, dan mampu membangkitkan kebijaksanaan tiada tara dari Tathagata, yaitu jalan bodi yang besar, lurus, dan tiada tara, juga dengan jasa kebajikan yang tiada terbatas. Tubuh perubahan atau nirmana kaya dari Buddha itu lahir ke dunia ini dan menampakkan panjang usia duniawi sampai 80 tahun. Dan tubuh balasan Sambhogaya Kaya adalah pada saat jasa kebajikan dalam pemupukan berkah dan kebijaksanaan telah sempurna sebagai tubuh yang ditampakkan untuk dinikmati sendiri, tubuh dengan realisasi kebahagiaan Dharma secara internal juga merupakan tubuh untuk mencapai buah kebudaan. Dengan membuka jejak untuk menunjukkan pokok dimulai dari tubuh perubahan yang menampakkan 8 fase menuju kebudaan di dunia ini. Selanjutnya menampakkan tubuh hakiki yang telah benar-benar diperoleh sejak lama. Orang-orang yang menjalankan praktek bodhisattva bila ingin melatih jalan yang tiada tara dan paling sejati menuju pencerahan sempurna, hendaknya menjaga karma ucapan, tetap jujur tanpa kepalsuan, menjauhkan diri dari dusta, omong kosong, kata-kata kasar atau berlidah dua. Ini mengeluarkan ucapan paling tulus dan dapat memahami makna dari perkataan. Cảm ơn sư siêu sư chị. Ya, Kan-en ya, bilang saja ya. Sangat kagum ya, bilang saja selalu rajin mengulang dan membacakannya buat kita lagi. Kan-en. Ada tambahan lagi untuk Lina saja. Sudah, Jeh, cukup. Oke, kita lanjut ya, undang Yohanes Sesiongnya. Halo, Juga. Rusni dan Lina Seceh. Oke, saya agak tertarik dengan mendengarkan info. Tadi apa ya di poin nomor 4 itu apa ya? Mendengarkan info secara benar dan akurat ya. Mungkin bisa bantu tampilkan host. Nah, tadi Rusni Seceh ngomong apa? Soalnya internetnya kurang mendukung. Menerima informasi dengan akurat dan tepat ya. Dan menyebarkannya ya. Yang poin nomor 4 ya. Iya. Bisa tolong tampilkan? Ya, oke, nggak apa-apa. Nanti sambil dicari seperti itu. Ya, ya, saya mau ya sebenarnya ini memang agak sedikit complicated ya, karena ini sudah bahasa dharma apa ya istilahnya dharma spiritual atau dharma apa ya? Saya bacakan lah kalau memang host belum tampilkan. Oh, udah. Oke, Sudah nah, cukup, ditampilkan ya. sudah cukup. Nah, ini kan dharma monastik ya, ya memang sih. Ya, saya akan men-sharekan versi dharma duniawinya, karena kita kan bermasyarakat. Realistis sedikit aja ya, kayak gitu ya. Karena saran Kaisa dan kanan Sesiong Seceman semua, ya saya seperti biasa, saya akan memberikan contoh-contoh nyata dalam lapangan, baik dalam kehidupan cici ataupun pengalaman kehidupan saya, termasuk juga dalam scrolling dalam sosial media. Nah, saya sangat setuju sekali ya, kalau menerima informasi, jangan kan dari Buddha. Informasi apapun harus dengarlah di yang akurat. Penting nggak? Sangat penting. Kenapa? Contohnya. Pinjam contoh ya, TCH ya. TCH. Pinjam contoh TCH. Ya. Saya buka lagi catatan training waktu itu. Serba-serbi pertanyaan jikalau TCH sudah jalan. Atau saya sebut supaya judulnya FAQ. Frequently Asked Question. Pertanyaan yang sering ditanyakan. Itu pernah dipaparkan oleh Suryadi Sesiong waktu 2019 di Training 4-in-1
kalau tidak salah di bulan Juli 2019. Ya, itu kalau nggak salah tering terakhir habis itu pandemi ya. Kayak gitu ya, kira-kira. Dan sudah disosiong, ngomong apa ya, ngomong apa aja tentang TCH, termasuk uang, termasuk apa. Pertanyaan pertama, berbayar nggak sih? Ya, jawabannya sudah jelas-jelas ya, berbayar ya. Kalau Sesi cek di Instagramnya Sesi Hospital, nggak usah jauh-jauh lah, menawarkan paket-paket promo-promo Merdeka ya sekarang ya. Paket medical check-up promo Merdeka ada price-nya. Berarti artinya berbayar. Ya, artinya berbayar. Di mana Suryadi Sesiong sudah pernah memaparkan ya, tentu berbayar dong. Rumah sakit kan canggih-canggih, ngomongnya seperti itu. Rumah sakitnya kan udah canggih-canggih, ya dokter-dokter juga manusia, seperti itu. Masa digratisin? Kalau digratisin nanti TCH pendek umur ntar, tutup ntar, nggak bisa bayar pos ini, pos itu. Kayak gitu dengan ngomong dengan gamblang. Dan itu resmi dari beliau, karena beliau sekarang adalah Direktur TCH sekarang ini. Ya, itu waktu pada saat training 4-in-1 itu kita pasti, aku yakin semua atau sebagian relawan pasti sudah terima dengan baik ya informasi seperti itu, dan dengan sancenya, dengan meminum obat pengertian itu apa, sance tujukan sance paurongnya, aku lupa bahasa Mandarin. Pokoknya 4 obat itu bahasa Mandarin dari pengertian deh, aduh udah lupa lagi deh bahasa Mandarin. Kan ensan Paulong. Nah, apa itu ya pengertian Itu berpuas diri, ya? Kan kanan bersyukur, bersyukur, sance ya, sance berpengertian. sance ya, sance ya. Nah, begitu. Kalau misalkan keyakinan kita nggak goyah, misalkan kita keluar dari training, keyakinan kita goyah, ada omongan sumbang, ya omongan netizen, tiba-tiba kompor ngomong seperti ini. Wah, TCH ini cas ya, cari untung ya. Wah, cari untung ya, udah sumbang-sumbang cari untung pula, hebat ya. Yang ngurus ya hebat ya. Disinilah problem reaksi batin kita di sini. Kalau tidak makan obat sance, nggak makan obat sance, dicuci, kita gampang terjerumus dengan omongan sumbangan orang. Saya sebenarnya suara sumbang. Malahan lebih percaya suara sumbang orang yang notabene tidak tahu TCH lebih dalam, tidak tahu luar dalam, tidak pernah menjadi direktur operasional TCH, ngomong suara sumbang seperti itu, batin kita cenderung lebih percaya si suara sumbang itu daripada ngomong omongan sudah disesium. Dan yang parah lagi, batin kita terprovokasi. Nah, batin kita terprovokasi, udah deh, terjebak dalam jebakan Batman. Jangan boleh Batman. Terjebak dalam jebakan samsara lagi. Jatuh lagi. Alamak, Jang. Udah capek-capek ikut training 4-in-1 2019, udah keluar tiket, masa diomongin suara sumbang langsung jatuh seperti itu. Itulah salah satu contoh keyakinan kita goyah. Itu baru ceci. Baru yang kedua, mendengar berita-berita yang sebenarnya belum resmi aja kita ada panikan. Contoh kedua, benar-benar lebih realistis lagi. Sorry, saya sebut salah satu bank terbesar yang sering kita pakai dalam transaksi sehari-hari. Yang bunga biru. Maaf, saya nggak boleh sebut merek ya. Tiba-tiba mengeluarkan wacana. Kalau cek saldo di ATM kena charge. Cek saldo di ATM kena charge. Omongan itu langsung menyebar kayak virus viral. Puang! Ada sebagian pada nutup lah, ada sebagian pada apalah. Kira-kira seperti itu. Padahal omongan resmi itu adalah wacana. Nggak tahu siapa yang ngutip seperti itu. Dan memang belum official dari pihak ownernya atau pihak direkturnya. Tapi kita sudah gampang percaya duluan. Itu kemakan hoax. Apa artinya? Kita menerima informasi secara nggak akurat. Idealnya harusnya kita tanya dulu. Tanya kepada yang resmi. Resminya apa? Ya, customer service BC. Sebut merek, astaga. Aduh, sebut merek. Ke customer service-nya. Seperti itu. Sorry ya.
Tapi memang benar. Johannes Sesyong, sorry saya potong sebentar sedikit ya. Nah, Ini yang Sesyong sharing ini kayaknya mungkin di poin nomor 6 ya, lebih cocok ya. Karena boleh, yang boleh, ini boleh, 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 kayaknya agak kurang tepat ya. Ini kan mengenai tubuh-tubuh perubahan dari Sang Buddha ya. boleh, Mungkin boleh, host boleh. bisa tampilkannya ada di poin nomor 6 ya. Ya, ya, ya. Aduh, sorry ya. Aduh, ngomong perbankan. Tapi banknya bagus kok ya. Sorry, aduh, keceplosan. Jadi bank tersebut tiba-tiba masalahnya CS sudah memberikan informasi secara resmi, tapi kita lebih suka mendengar suara sumbang yang di mana-mana kita cek itu belum tentu kebenarannya. Itulah yang merusak pikiran dalam dharma kita, karena lebih senang mendengarkan informasi suara sumbang, batin kita lebih senang daripada mendengarkan informasi yang resmi. Itu bahaya sekali loh. Bahaya sekali dalam batin kita secara jangka panjang kalau menurut saya. Jadi ya, atau contoh yang keempat. Contoh yang keempat. Nah, ini contohnya banyak sekali nih. Ya, ini terakhir ya. Contoh yang keempat. Ada viral. Ya, viral kemarin. Ini penting ya. Ini buat catatan kita. Viral. Ada orang mau terbang dari Kuala Namu ke Thailand. Gara-gara paspornya lecet dikit. Lecet dikit, ada foto lecetnya. Ditolak oleh petugas imigrasi check-in dari maskapai. Dan marah-marah setelah viral, dan tidak jadi terbang, lalu mau terbang lagi bikin paspor baru, setelah bikin paspor baru memang keluar biaya lagi, karena memang salah di penumpang sih secara hukum sih, dan juga pihak maskapai mengeluarkan statement statement klarifikasi, tapi batin kita kadang lebih suka mendengarkan sesuatu yang panas-panas gitu. Nah, kalau kita mendengarkan yang panas-panas gitu, itu batin kita juga ikut kompori. Wah, kalau misalkan bisa tenang dikit nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ikut terjerumus terkompor, itu bahaya. Akibat omongan itu mungkin ada benar dan ada yang nggak akurat. Jadi kalau misalkan terima info yang viral-viral tersebut, ya please ya, session statement, coba cari dari situs resminya dan tetap tenang dan jangan panik. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, bicara tentang paspor, mungkin ya ini penting ya. Ya, saya yakin sebagian relawan akan mempersiapkan diri untuk terbang ke Taiwan. Ya, belajar dari tiket itu, belajar dari kejadian Kuala Namu itu, make sure ya, kan lagi bikin paspor, bikin visa, make sure yang pertama jangan sampai rusak, sedikit rusak, walaupun juga berseragam ceci seperti itu terbang ke sana, masalahnya kalau berseragam ceci kalau paspornya rusak dan juga otoritas pas mau masuk ke border itu adalah otoritasnya diterima masuk ke Taiwan itu adalah di bandara itu, di gate border itu, ya kalau misalkan menyatakan ditolak, di reject di bandara Taiwan, saya lupa nama bandara Taiwan juga kan juga bohwat kayak gitu, lantaran karena pasportnya lecet ya, itu konsiderasi dari maskapai. Dan juga maskapai juga nggak mau rugi juga, kayak gitu kan. Ya, kita harus belajar Pak orang lah. Kalau misalkan dari sisi maskapainya gimana dalam mengoperasikan, syukur-syukur. Kalau ditolaknya di bandara asal. Kalau ditolak di bandara tujuan kan repot, keluarin biaya. Itu ya. Jadi kalau misalkan mau yang dilantik, make sure paspor, visa, dan dokumen harus oke dan jangan sampai lecet. Kalau takut lecet, kayak gitu. Kalau misalkan sampai di sana, kalau ditolak oleh imigrasinya, meskipun sudah berseragam, bisa saja imigrasi sana berhak menolak, kayak gitu kira-kira. Bisa saja ya, saya ngomong bisa saja ya, bisa saja ya. Tapi kalau lolos ya bagus, tapi kalau misalnya bisa saja ditolak kan urusannya kan panjang. Jadi ya make sure ya dokumennya itu bener lah, kayak gitu ya, rapi, jangan sampai lecet. Ya, berikutlah contoh-contoh yang mau saya siapkan. Jadi session statement, kalau menerima suatu informasi, biasakanlah terima informasi dari resmi. Batin kita jangan suka mendengarkan, apalagi senang mendengarkan hoax-hoax, apalagi yang kompor-komporan. Kenapa? Batin kita bisa ikut terbakar dan bisa terjatuh lagi di samsara. Kira-kira seperti itu yang mau saya siapkan dengan 4 contoh sebelumnya ya. Semoga bermanfaat. Silakan disempurnakan kalau disempurnakan ya. Salam kebiasaan, dan touch ya.
Ya. Aduh, sebut bank juga astaga ya. Tapi itu kejadian real ya, yang bank itu kejadian real kalau nggak salah di tahun 2014. Itu kejadian real. Ya, sorry ya. Ya, kanan ya, Johannes Sesiong ya. Yaitu memang benar-benar kita harus menjaga karma ucapan ya. Jadi jangan sampai kita ikut menyebarkan sesuatu yang hoax ya. Tapi kalau untuk yang tadi yang soal penerbangan, saya kemarin baru berapa bulan 6 ya, baru mengalami juga sih ya. Jadi kita kalau mau berangkat ke Taiwan, memang kita sudah sekian lama ya, pandemi udah 3 tahun lebih ya, hampir 4 tahun ya. Itu pasti password kita semuanya harus diganti ya, pasti ada perubahan. Jadi kalau misalnya di pengajuan visa di Taiwan itu menggunakan visa yang ajukan lewat online, kita harus membawa paspor kita yang lama ya. Saya hampir nggak bisa terbang waktu kemarin, jadi untung datang ke airportnya masih ada waktu sekitar 2 jaman, jadi buru-buru dari suruh orang rumah untuk antarkan paspor yang lama. Ya, ini juga pengalaman juga ya. Jadi memang sangat penting ya di karma ucapan ini kita harus penuh perhatian ya. Jangan mudah termakan gosip atau sesuatu yang membuat orang jadinya pikirannya kacau. Jadi kalau memang berita yang sampai di kita tidak bagus, tidak itu langsung kita tutup sampai di situ saja. Jangan kita teruskan lagi. Ada tambahan, Lina Suce? Oke, Suce kan. Tadi mungkin tambahan di sharing dari Johannes Sesiong ya. Emang kita nggak bisa bikin semua orang suka sama kita, gitu. Sang Buddha aja yang sudah tercerahkan aja juga, yang sudah sempurna aja juga masih ada yang nggak suka. Apalagi kita sebagai makhluk awam. Jadi yang paling penting kita fokus sama diri kita sendiri. Dalam mendengar suara ya sekarang kayak netizen apa gitu ya, atau yang ada di media sosial atau yang ada di sekitar kita. Kadang-kadang mendengar sesuatu itu jangan ditelan mentah-mentah. Ada kalanya kita perlu saring dulu. Ada kalanya kita perlu merenungkan dulu kebermanfaatannya. Apakah ini bermanfaat apa tidak? Apakah ini baik apa buruk? Jadi kadang-kadang kita perlu saring. Jadi mendengar semua informasi lah atau kata-kata orang itu kita harus perlu dipahami dulu gitu loh. Kadang-kadang zaman sekarang emang orang tuh kadang-kadang batinnya mudah bergejolak. Ada yang cuman baru dengar setengah aja udah mulutnya udah nggak tahan untuk berbicara gitu. Itu hal yang manusiawi karena kita makhluk awam. Tapi inilah dari sini kita harus tahu, kita harus punya pemahaman. Nah, kita harus belajar Dharma. Bagaimana cara kita mendengar informasi, mendapatkan masukan-masukan dari orang itu juga semua harus kita renungkan dulu. Saya pernah mendengar ya, kita tidak boleh gampang percaya dengan sesuatu. Kita harus, pernah saya dengar ceramah dari Bante, ya, kita nggak boleh gampang percaya dengan perkataan orang, bahkan dengan kitab suci juga kita nggak boleh langsung percaya. Kenapa? Kitab suci kan yang tulis orang. Jadi semua orang itu punya persepsinya masing-masing. Jadi kita nggak bisa langsung dengar orang ngomong, kita langsung percaya. Apa yang ada di buku, kita langsung percaya. Itu kita harus renungkan dulu dan harus pahami dulu. Kadang-kadang itulah butuhnya kebijaksanaan. Tapi kebijaksanaan itu tumbuh dari mana? Kita juga harus tahu. Itu kebijaksanaan itu bukan dari lahir kita langsung sudah bijaksana. Kita tuh
butuh proses gitu. Kita meyakini sesuatu itu juga butuh proses, gitu kan? Jadi salah satu kualitas batin yang harus kita miliki itu pada saat kita mempelajari itu dan mempraktekkan ajaran itu, kita harus mempunyai keyakinan. Jadi Sang Buddha juga pernah berkata ya, kita harus mempunyai keyakinan. Jadi keyakinan yang dikatakan Sang Buddha itu adalah bibit. Nah, bibit ini kalau mau tumbuh itu kita perlu apa? Perlu ditanam. Jadi sebelum pohon itu memberikan buah yang besar, dahan ranting, daun yang lebat, buah gitu kan. Semua itu butuh proses. Nah, proses itu kan nggak gampang. Keyakinan itu juga banyak macam, Sesong Sece. Ada orang yang mempunyai keyakinan seperti pada saat kita masih kecil. Kita kan diajak teman atau orang tua untuk ke wihara. Kita tahu, kita pergi ke wihara, kita baca parita, kita pasang dupa, kita ikutin tradisi di sana gitu. Tapi kita nggak tahu alasan kita melakukan itu untuk apa, gitu. Itu adalah keyakinan. Dan Buddha juga berkata itu keyakinan yang seperti itu adalah keyakinan tanpa akar. Jadi dia udah menjalankan, tapi dia nggak tahu alasannya itu apa, manfaatnya untuk apa. Nah, itu juga butuh proses. Dari dia hanya ikut-ikut, akhirnya dia jadi ingin cari tahu. Nah, ingin cari tahu, oh saya melakukan namaskara itu untuk apa ya? Manfaatnya apa ya? Dari sana dia baru setelah cari tahu, itu dia hanya tahu teori. Nah, tapi itu adalah keyakinan yang sudah berakar. Tapi baru berakar aja nggak cukup. Dia harus mempunyai, setelah dia menjalani, memahami, dia harus mempraktekkan. Dari dia mempraktekkan, kan itu juga butuh proses. Baru bibit itu baru bisa berakar, tumbuh, jadi baru bisa menjadi kuat, punya batang, ranting, daun yang lebat, baru bisa berbuah. Nah, ini semua butuh proses. Begitu juga kita makhluk awam, semua butuh proses. Kita butuh belajar. Belajar Dharma ini untuk menumbuhkan kebijaksanaan. Dan semua butuh proses, nggak gampang. Jadi mendengar informasi dari luar itu jangan ditelan mentah-mentah. Harus dicerna dulu kebenarannya. Contohnya, kenapa salah satu bank itu dia menggunakan tarif tambahan untuk cek saldo apa bla bla bla. Nah, di balik itu pasti ada alasannya. Nah, alasannya itu ya mereka yang paling tahu gitu loh. Sekarang kan dunia teknologi kan semakin maju. Ya kan? Kita nggak tahu. Mungkin untuk sekarang apa-apa kita kadang-kadang bayar aja sekarang udah pakai handphone. QRIS lah, transfer segala macam. Nah, itu memberikan kita kemudahan juga. Jadi segala sesuatu di dunia ini emang semua ada sebabnya, gitu. Jadi segala sesuatu juga butuh proses. Pemahaman tentang Dharma itu juga perlu proses, perlu tekad, perlu semangat. Jadi segala sesuatu di dunia ini emang perlu proses. Itu aja sih Suci. Kan-en? Ya, kan, karena waktu sudah mau jam 9, kita akan lanjut langsung dengan kuis ya. Cara menjawab kuis, jawaban diketik di chat room everyone, format jawaban, nomor soal, jawaban, contoh jawaban 1D, 2A, kan kita langsung masuk. Silakan Lina saja. Oke, saya akan membacakan kuis yang pertama ya. Panjangnya usia Buddha adalah tiada terkira. Dianalogikan dengan A, banyaknya tetesan air, B, beratnya gunung Semeru, C, besarnya batin, D, A dan B benar, E, B dan C benar. Silakan Sisyong Suje menjawab. Oke. Kita close. Dan jawaban yang benar adalah D, A dan B benar. Silakan Suje Rusni. Oke.
Kita akan nomor 2. Mengapa kita para makhluk tidak dapat menyerap begitu banyak kebijaksanaan, prinsip kebenaran, dan kebenaran sejati? A. Karena jasmani kita tidak mendukung. B. Karena lingkungan dan karma saling tarik-menarik. C. Karena jodoh kita belum sampai. D. Karena para makhluk sangat pintar. Salah semua. Silakan Susun Suci menjawab ya. Mengapa kita para makhluk tidak dapat menyerap begitu banyak kebijaksanaan, prinsip kebenaran, dan kebenaran sejati? Udah close ya, kita lihat jawaban yang benar adalah karena lingkungan dan karma saling tarik-menarik ya. Jadi lingkungan kita kalau misalnya, ya makanya kita sering membacakan itu ya, kata yang pelimpahan jasa ya, Insiao Sancang Cu Panau ya. Rintangan karma kita juga menghalangi kita untuk belajar Buddha Dharma juga ya. Oke, next point apa? Soal nomor 3. Oke, soal nomor 3. Dalam sharing kali ini, terdapat satu negara yang mengalami kebakaran sampai beberapa bulan pada tahun 2017. Di manakah itu? A. Brazil, B. India, C. Portugal, D. Afrika, E. Mozambik. Silakan si Chung Suje menjawab. Oke. Kita close ya jawabannya. Dan jawabannya adalah C. Portugal. Silakan si C. Ya, soal nomor 4, salah seorang dokter insan cuci mengatakan obat apa yang paling manjur untuk para korban bencana? A. Keberanian, B. Kesetiaan, C. Keberuntungan, D. Harta benda, E. Cinta kasih. Silakan dijawab Susun Suci. Wah, lumayan ya, semuanya pada nyimak ya. Jadi bisa jawab dengan benar ya. Udah di close, kita lihat jawaban yang benar adalah E. Cinta kasih. Soal berikutnya. Oke, soal berikutnya. 4 praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan. Salah satu di antaranya adalah A. Menjaga karma, B. Menjaga kehidupan, C. Menjaga jodoh, D. Menjaga kekeruhan, E. Menjaga dharma. Silakan si Chung Suce menjawab. Oke, sudah di close. Jawabannya adalah A. Menjaga karma. Silakan si Rusni. Ya, soal nomor 6. Apa yang harus kita tegakkan untuk mencapai kebijaksanaan? A. Tekad kesadaran, B. Tekad kelembutan, C. Tekad pribadi, D. Tekad pembinaan diri, E. Tidak ada yang benar. Silakan Susun Suci jawab. Sudah di close, kita lihat jawaban yang benar adalah D. Tekad pembinaan diri. Ya, kita sambil menunggu hasil pengumuman pemenang, kita undang 1 orang lagi ya untuk sharing sambil menunggu. Sisa waktu 4 menit lagi ya Susun Suci. Kalau memang mau sharing, ayo. Oh ya, ada Gunawati Suci. Silakan ya Suci. Selamat pagi Rusni dan Lina Sece. Kangen Sayuran Kaise. Selamat pagi Sesiung Secemen ya. Salam sehat untuk kita semua. Ya kalau kita berbicara masalah Buddha ya, Buddha selalu datang dan pergi ya. Sama kita juga ya makhluk awam selalu datang dan pergi ya. Kalau Buddha datang dan pergi untuk membimbing ya, untuk memberikan pengajaran bagaimana makhluk kita sebagai makhluk awam menuju jalan kebudahan, mencapai pantai bahagia, mencapai pantai seberang ya. Nah, tapi kalau kita ya datang dan pergi ya itulah apakah kita
pada kehidupan sekarang ini, menggenggam waktu, menggenggam ruang ya, yang ada kesempatan berharga, kesempatan baik ya. Jika kita pada kesempatan ini menggenggam waktu dan ruang kita untuk berada di jalan kebaikan ya, kita nanti mungkin datang dan perginya itu ya sesuai dengan sebab dan kondisi ya, sebab dan kondisi. Kalau Buddha kan datang dan perginya karena dengan ikrar ya, makanya bagaimana kita mau melatih diri kita, bagaimana kita mempunyai tekad pembinaan diri ini ya, apakah kita ada suatu tekad yang tak tergoyahkan ya, karena katakan ada tekad, ada kekuatan, apalagi kita memiliki akar ya, kita memiliki akar keyakinan ya. Jadi kalau kita sudah memiliki iman ya, iman itu keyakinan ya. Jadi saya sudah yakin sama ini ya. Memang ini adalah realitanya seperti ini ya. Kita jangan percaya membabi buta, kita melihat memang secara nyata ya, secara masuk akal ya. Jadi kalau kita memang sudah yakin, seyakin-yakinnya ya, sudah kuat ya, tak tergoyahkan ya, otomatis ya akarnya kuat ya, kekuatannya juga kuat ya. Nah itulah makanya di dalam 37 faktor pencerahan ya, 5 akar kekuatan, 5 akar dan 5 kekuatan ya. Jadi itu secara otomatis ya, tentunya ya. Waktu juga sudah tinggal 1 menit lagi ya, Rina Rusni dan Lina Seceh. Saya rasa yang bisa saya sampaikan itu saja. Semoga Sesiung Sekemen Mitra Bajik ya setiap hari bisa memberikan inspirasi ya buat kita semua, apalagi saya ya yang dulunya Dharma cuman sekedar ya berlalu begitu saja ya, tanpa diingat ya, tanpa mau mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Kanen ya Rina Rusni dan Lina Seceh, kanen Sesiung Sekemen. Ya, kanen ya, Gunawati Seceh ya. Ya memang ya kita percaya sesuatu itu kita harus dengan penuh kesadaran dan maksudnya tidak percaya dengan membabi buta ya. Kita harus pun bisa membuktikan itu benar dan baru bisa kita yakin ya. Kayak seperti Buddha Dharma juga Buddha selalu mengatakan suruh datang, lihat dan buktikan ya. Jadi jangan cuma sekedar percaya begitu aja. Ya, ini sudah keluar pemenangnya selama kepada 1 tidak ada pemenang, 2 Meliwanusi Seceh Palembang, 3 Siani W Seceh Makassar, 4 Aini Lidijaya Seceh Medan, 5 tidak ada pemenang, 6 Juliana Seceh Bandung. Ya, kanen ya semua pemenang ya. Ini karena berhubung waktu kita tidak bisa tambah lama lagi. Karena yang Sesiung Seceh yang lain mungkin masih banyak kegiatan. Lina Seceh, apakah mau tambahkan? Oh, sudah cukup Seceh. Ya, kalau begitu kita akan langsung undang Xiaopusa ya untuk membacakan kosakata. 感恩师公圣人开示，感恩师姑师婆，听寺庙莲华新法相议会kosakata新法相 bab 17 pembedaan jasa kebajikan episode 1589 mendengar tentang panjangnya usia Buddha dan memahami makna dari perkataannya. Pada tanggal 28 Agustus 2024. Yanxi, makna dari perkataan. Qian Lei, merepotkan, memberi dampak. Tian Lun Zhile, kebahagiaan sebagai sebuah keluarga. Keceriaan hidup berkeluarga. Kanan suku suku, 早上好. Ya, kanen ya Xiaopusa ya. Ya, kanen juga ya kepada semua Sesiung Seceh yang hari ini sudah sharing Bibidiang Seceh, Yohanes Sesiung, Gunawati Seceh,
Dan kanan juga kepada semua tim Simpasiang Baitu Host Intisari, juga kanan ke saja yang sudah hadir. Ya, bila mana ada kata-kata yang tidak tepat atau salah, mohon dimaafkan. Kita akan langsung hormat master ya. Oh ya, Sisung saja yang belum absensi, jangan lupa ya untuk isi absensi di sini ya. Silakan berdiri dan bersikap anjali. Xiang Po Pu Sa Ji Sang Ren Qing San Wen Xin Li Yi Wen Xin Zai Wen Xin San Wen Xin. Kanan, silakan duduk Sisung saja. Cảm ơn sư兄师姐，师兄师姐们，Dan 感恩师兄师姐们， dan Rusni saja. Sampai ketemu besok. Sampai ketemu. 再见，阿弥陀佛。阿弥陀佛。阿弥陀佛，阿弥陀佛。送给你小星星，送你花一朵。你在我生命中太多的感动，你是我的天使，一路指引我。无论岁月变幻，爱你唱唱歌。听我说谢谢你，因为有你温暖了四季。谢谢你，感谢有你，世界更美丽。我要谢谢你，因为有你，爱藏在心底。谢谢你，感谢有你，把幸福传递。送给你小星星，送你花一朵。你在我生命中太多的感动，你是我的天使，一路指引我。无论岁月变幻，爱你唱唱歌。听我说谢谢你，因为有你温暖了四季。谢谢你，感谢有你，世界更美丽。我要谢谢你，因为有你，爱藏在心底。谢谢你，感谢有你，把幸福传递。听我说谢谢你，因为有你温暖了四季。谢谢你，感谢有你，世界更美丽。我要谢谢你，因为有你，爱藏在心底。谢谢你，感谢有你，把幸福传递。我要谢谢你，因为有你，温暖了四季。谢谢你，感谢有你，世界更美丽。我要谢谢你，因为有你，爱藏在心底。谢谢你，感谢有你，把幸福传递。谢谢你，感谢有你，世界更美丽。